Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi, views channel kamu jutaan, tapi kok duitnya segitu-gitu aja? Nah, kalau iya, kamu datang ke tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bongkar habis pedoman baru buat sukses di YouTube tahun 2026. Dan percaya deh, peraturannya udah berubah total. Oke, langsung aja ya ke intinya. Pertanyaan yang paling sering bikin pusing para kreator, apa bener ngejar views viral itu masih jadi jalan ninjanya buat jadi kaya di YouTube? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Karena di balik panggung aturannya udah nggak sama lagi. Kutipan ini nih ngena banget. Ini ngerangkum perubahan besar yang lagi terjadi. Metrik yang dulu kita kejar-kejar, jutaan views, ratusan ribu subscriber, sekarang itu cuma metrik kesia-siaan. Kelihatannya keren, bikin kita merasa sukses. Padahal di ekonomi kreator yang baru ini, nilainya udah nggak seperti yang kita pikirin. Sekarang mari kita bedah sumber frustrasi terbesar para kreator saat ini. Iya, paradoks YouTube Shorts. Kenapa video Shorts yang viral bisa dapat jutaan views, tapi pas lihat penghasilan, kok cuma recehan? Jawabannya ada di kesenjangan pendapatan yang luar biasa ini. Coba deh lihat angkanya. Ini benar-benar buka mata. Dengan jumlah views yang sama persis, 1 juta, video panjang bisa kasih kamu sampai $20.000. Sementara shorts, paling bagus cuma beberapa ratus dolar. Ini bukan beda tipis ya, ini tuh jurang. Jelas banget kalau cuma ngandelin shorts buat pendapatan utama, ya nggak bakal cukup. Nah, grafik ini bikin perbedaannya makin jelas lagi. RPM atau pendapatan per 1000 kali views buat video panjang itu bisa puluhan kali lipat lebih tinggi dari shorts. Artinya apa? Artinya setiap satu penonton di video panjang kamu itu jauh-jauh lebih berharga secara finansial. Terus, kenapa bisa beda banget gini? Semua gara-gara modal pendapatan terkumpul buat shorts. Bayangin aja, semua duit iklan dari shorts itu dimasukin ke satu ember raksasa. Terus, duit di ember itu dibagi-bagi ke semua kreator berdasarkan porsi views mereka. Karena yang dibagi banyak banget, ya masing-masing cuma kebagian sedikit. Beda sama iklan di video panjang, yang duitnya langsung buat kamu. Oke, kita geser dari shorts ke game changer berikutnya. Kecerdasan buatan atau AI. Nah, buat kita para kreator, AI ini bisa jadi dua hal. Bisa jadi teman kerja terbaik, tapi bisa juga jadi saingan terberat. Nah, ini dia dua sisi koin dari AI. Di satu sisi, AI bisa bikin produktivitas kita meroket gila-gilaan. Bayangin aja, bisa bikin cloning suara, dubbing otomatis, atau dibantuin editing sama AI. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada ancaman devaluasi konten. YouTube bisa kebanjiran konten AI murahan yang akhirnya malah menenggelamkan karya kita yang otentik. Jadi yang paling penting di sini adalah ngerti apa yang YouTube anggap sebagai slop. Intinya ini adalah konten sampah berkualitas rendah yang dibikin massal pakai AI tanpa sentuhan manusia, tanpa originalitas. YouTube lagi gencar-gencarnya merangin ini. Makanya kuncinya adalah pakai AI sebagai asisten, bukan sebagai pabrik konten spam. Oke, kita udah paham ya masalahnya, shorts yang bayarannya kecil dan ancaman AI slop. Sekarang saatnya kita bangun solusinya. Ini dia pedoman baru buat tahun 2026. Fondasi dari semua strategi baru ini adalah pindah dari hiburan umum ke money niche. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini adalah sebuah area di mana kamu nggak cuma menghibur, tapi kamu benar-benar kasih solusi buat masalah spesifik audiens kamu. Dan yang paling penting, audiens di sini tuh memang rela dan aktif nyari solusi berbayar. Disitulah letak kekuatan monetisasi yang sesungguhnya. Nah, ini dia beberapa contoh niche yang paling cuan di tahun 2026. Coba perhatiin polanya deh. Mau itu soal investasi, nurunin berat badan, atau bahkan ngelatih anjing kamu, semuanya fokus ke satu hal, nyelesain masalah yang bikin orang rela keluar duit. Kuncinya, itu ngasih nilai yang nyata. Dan ini dia mesin rahasia di balik pedoman baru ini. Sebuah sistem di mana setiap konten yang kamu buat, itu saling bantu, saling dukung buat numbuhin channel, sekaligus pendapatan kamu secara bersamaan. Gini cara kerjanya si mesin ini. Kita sebut aja corong konten. Langkah pertama, menarik. Kamu pakai shorts yang viral buat menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Langkah kedua, mengarahkan. Di dalam short itu, kamu pancing mereka buat nonton video panjang kamu yang isinya lebih daging. Terakhir, langkah ketiga, monetisasi. Nah, di video panjang inilah tempat kamu ngasih edukasi bernilai tinggi dan menghasilkan uang. Jadi shorts itu umpannya, video panjang itu kailnya. Dan sumber duit kamu jangan cuma dari iklan aja.
kamu harus bangun hierarki pendapatan kayak gini. Dasarnya, ya iklan. Lalu naik ke level tengah dengan pemasaran afiliasi, ini yang paling gampang buat dimulai. Dan puncaknya, bikin produk kamu sendiri. Ini tujuan akhirnya. Karena dengan ini, kamu punya 100% kontrol dan keuntungan maksimal. Kamu jadi kebal sama perubahan algoritma YouTube. Oke, sekarang ayo kita rangkum semuanya jadi satu rencana aksi yang jelas yang bisa langsung kamu pakai mulai hari ini juga. Ini dia pedoman 5 poin kamu. Catat baik-baik ya. 1. Pilih money niche, jangan asal hiburan. 2. Pakai shorts cuma buat corong, buat narik penonton. 3. Video panjang kamu itu intinya, disitulah uangnya. 4. Mulai monetisasi, pakai afiliasi atau produk sendiri dari awal. Dan 5. Pakai AI buat bantu kerja, bukan buat nyampah. Ini resepnya. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan penting. Seiring AI makin jago bikin konten, kira-kira apa sih yang bikin kamu sebagai kreator manusia jadi tak tergantikan? Jawabannya mungkin bukan soal seberapa cepat kamu bisa produksi konten, tapi soal keunikan, empati, dan koneksi tulus yang cuma bisa dibangun oleh manusia. Coba deh renungkan.